Niko, ini lanjut nih, Nik. Uh, Ya, ini yang tadi clustering hashtag ya. Mas, di yes. grup 4 yang D kan udah fail. Kok dipakai lagi di grup 8 dari Mbak Rina ini? Ini Oke, ada nah contoh? jadi kenapa di grup D yang di postingan keempat kan udah fail. Di 8 kenapa dipakai lagi? Karena gini, kan kita tidak tahu atau tidak bisa ngejudge gitu ya bahwa postingan itu atau misalnya hashtag itu ternyata benar-benar relevan sama kita. Artinya kalau kita tidak ngetes beberapa kali, itu kan akhirnya datanya jadi invalid dong. Artinya feeling kan namanya. Kita pakai nggak bagus, ya udah. Tapi kan kalau kita nggak coba beberapa kali, artinya kita nggak punya data yang cukup kan. Maksudnya kayak gitu. Jadi kalau kita nggak ngetes ya kita nggak tahu gitu maksudnya. Jadi wajib Ya, ya. untuk ngetes. Itu kenapa pendekatan metode TOTE itu penting untuk clustering hashtag gitu sih. Jadi jangan putus asa gitu maksudnya. Kan masih belum tentu itu ya. Belum tentu Ya, ya. apa Belum namanya? tentu salah gitu ya. Belum tentu salah gitu maksudnya. Benar. Ya. Ini ada Mas Haichal. Mas mau nanya isi grup hashtag Ya. A itu harus berbeda isinya dengan hashtag B Oh dan iya. hashtag C. Jadi, jadi Iya. antar grup hashtag itu idealnya 70 sampai 90% harus berbeda. Jadi bukan berarti harus beda semua enggak, tetapi karena ada namanya brand hashtag ya. Jadi hashtag yang sifatnya tuh ya sesuai sama brand kita yang nggak harus sama semua. Jadi 70% minimal beda sama antar grup hashtag gitu. Satu grup itu berapa hashtag, Niko? Tadi ada yang nanya. 15 sampai 25. 15 sampai 25. Jadi ya kalau dipakai tuh ya urutannya itu tuh aja gitu ya. Misalnya Jadi postingan misalnya kayak gini nih. ke-5 itu lagi gitu ya. Benar. Misalnya grup hashtag A Heeh. isinya cuma 15, grup hashtag B waktu kita research gitu ya, ternyata dapat Heeh. 20. Grup hashtag C ternyata kita Oke. dapat 22. Ya udah nanti ini pakai tetap 22, ini pakai 20, ini 15 sama kok. Maksudnya postingan 1 sama postingan 5 itu nggak ada yang diganti sama sekali ya hashtagnya ya? Benar sama Hashtagnya ya tidak ada di yang ganti, benar. copy paste Benar-benar aja plek gitu ya. sama, plek. Benar, benar, benar. Jadi sama persis. Oke, ini ada Om Arif Noval. Om nanya konten untuk personal branding apakah bisa diwakilkan dengan konten hobi? Bisa aja kali ya. Oke, konten personal branding bisa aja sebetulnya. Jadi kalau bicara tentang konten, sebetulnya sih kalau aku pribadi bilang gini, setiap account itu kan punya karakter masing-masing gitu ya. Jadi misalnya terutama akun yang sudah punya follower sekarang, hati-hati saat merubah tipe konten. Ini yang terjadi juga di kasus yang aku testing. Jadi saat followers yang aku bangun gitu ya, misalnya udah dapat 5.000 followers katakan gitu, itu terbentuk karena kita posting-posting foto kita pribadi gitu ya. Jadi personal life gitu ya. Jadi udah dapat 5.000 follower, kemudian tahu-tahu waktu teman-teman belajar di mana misalnya gitu ya, pakai aja carousel misalnya gitu. Jadi buatlah carousel teman-teman. Mendadak pasti nih saya bisa garansi karena gue udah buktikan di banyak account gitu ya. Saat berubah pasti like-nya dikit, reach-nya dikit, impression-nya sedikit, dan turunannya jadi semuanya langsung drop banget gitu. Karena ada perubahan tipe konten. Jadi followers kita itu tidak terbiasa melihat konten itu. Dan dia merasa kok orang ini kok berbeda dalam tanda petik gitu ya. Nah itu bisa membuat unfollow-nya tinggi seperti itu. Oke. Ini kita ini aja ya. Mas Arif nih bagus nih pertanyaannya. Hashtag itu sesuai konten apa yang viral? Kan emang benar sih ini kan banyak yang konten apa diplesetin hashtagnya apa gitu yang viral gitu. Itu masih berlaku nggak tuh Niki? Hashtag viral tuh mungkin bisa dapat, tetapi biasanya tuh cuma di awal-awal doang. Jadi kalau misalnya udah ketinggalan 1-2 hari dari momen, biasanya udah nggak works lagi sih. Artinya saat di Hmm. EPC satu hashtag viral kan hashtag ini, saat belum ada yang pakai, kan orang masih banyak yang cari, impresi masih bagus. Tapi saat semua orang pakai, akhirnya orang yang ngepost dengan hashtag yang sama kan banyak banget kan jadinya. Itu membuat ya hashtag kita tenggelam juga, jadi sama aja bohong kan gitu. Jadi tekniknya masih bisa dipakai tapi paling cuma sehari 2 hari gitu ya. Nah, benar. Jadi saat momennya masih ada, biasanya bisa dipakai. Tapi kalau udah lewat berapa hari, biasanya udah nggak bisa pakai sih. Ini gila nih pertanyaannya master nih kayak ini. Ini terakhir ya sebelum Niko nih masih banyak materi masih yang seru nih. Ini mungkin Niko. Kita lanjut materi berikutnya. Hashtag boleh overlap nggak antar cluster? Boleh overlap, tetapi ingat bahwa maksimum overlap-nya itu biasanya cuma 20-30%. Yang 70% tetap harus beda.
Jadi yang overlap 70% boleh, harus tapi beda. ya harus beda 70% gitu. Niko, grup hashtag tuh emang sampai D aja apa boleh nggak sih sampai banyak banget gitu, boleh aja boleh, ya? Itu cuma buat contoh aja. Idealnya sih bisa cari 8, cari 12 grup boleh, bebas. Niko Makin berarti banyak 12 grup hashtag nih. makin bagus sebetulnya. Oke. Katanya jadi makin bisa di ini ya Niko ya, bisa lebih variatif. Banyak testing. Wow. Ini keren sih, clusterin hashtag baru tahu gue nih. Oke Om Niko, ini teman-teman yang mau nanya terus aja komen ya, mungkin nanti kita bahas. Ini seru banget nih. Mas Niko boleh kali lanjut ya. Nih kita nih. Keren sih, keren. Ini banyak WA chat gue nih, gila keren materinya gitu. Oke, nah jadi kalau kita udah belajar tentang hashtag, ada satu poin juga yang lumayan penting adalah harus posting di jam optimal. Jadi sebetulnya tuh menurut aku pribadi di Instagram tuh terutama untuk bangun organik sebenarnya cuma 3 macam. 3 tips utama sih sebenarnya tadi relevant konten dengan content modeling, kemudian hashtag kita menggunakan pendekatan tote dengan clustering hashtag. Kemudian yang ketiga postnya juga harus, jadi kalau kita punya konten yang relevan, kemudian kita udah pakai hashtag yang bagus, misalnya gitu ya, yang relevan atau misalnya yang dari riset, ya, tetapi kita postnya di jam yang salah, itu juga fatal, gitu ya. Jadi posting juga wajib diposting pada saat jam yang optimal. Nah, ngomongin tentang post optimal ada 2 pendekatan, gitu ya. Pendekatan pertama saya sebut sebagai feeling atau perkiraan. Kapan kita pakai feeling? Saat kita tidak punya data. Kita tidak punya data itu biasanya adalah followersnya dari 0 sampai 100. Jadi 100 followers kita nggak punya data apapun, maka kita yang lakukan adalah feeling. Nah, apa yang di feeling? Yang di feeling adalah memperkirakan kalau kita buat konten di niche tertentu, misalnya target kita adalah ibu-ibu, gitu ya. Katakan saya akan kasih 2 contoh deh, ibu-ibu dan pekerja, gitu ya. Kalau kita ngomongin ibu-ibu dan pekerja, pasti 2 audiens yang berbeda dong, dan 2 aktivitas berbeda. Nah, Instagram itu kan menggunakan namanya rank feed, gitu ya. Jadi meranking konten di dalam feed, gitu ya. Artinya saat kita posting, di saat dia buka, maka di saat itulah kita kesundul sama algonya. Karena kita ngerank kan gitu, kita akan ranking lebih bagus saat dia berinteraksi kemarin. Saat kita posting hari ini, kita bisa kesundul saat dia lagi buka Instagram. Jadi memperkirakan kira-kira kapan dia buka Instagram. Jadi misalnya kalau kayak karyawan kan pasti ya mungkin saat dia datang ke pagian ke kantor, ya antara jam 7 sampai jam 8, misalnya gitu. Kemudian saat dia istirahat, jadi jam 12 sampai jam 1, misalnya gitu. Atau misalnya saat dia mau nyaris pulang kantor. Biasanya kan sebelum pulang kantor, nungguin beberapa menit terakhir, biasanya itu di antara jam 3 sampai jam 4 atau jam 4, jam 5, itu orang buka Instagram. Biasanya habis udah capek lelah, dia biasanya akan buka Instagram. Itu kalau karyawan, tipikal karyawan gitu ya. Jadi kita posting di jam-jam seperti itu. Tapi berbeda nih saat kita ngomongin misalnya audiensnya adalah ibu-ibu.